Coba Halafi. Halafi ingat tentang apa? Yang kemarin aku Hari Selasa kita belajar apa? lupa. Siapa yang ingat? Zeus? Enggak. Belum ingat. Coba Syahla, Sakti. Ya, hari Iya, Selasa. Pak. Sakti masih ingat tidak pembelajarannya tentang apa? Kemarin bentar Pak, saya ingat dulu Pak. Tentang tematik Pak. Iya, tematik materinya tentang apa? Oh, Salah satunya kita waktu itu masih membahas tentang pantun. Kemudian ada kegiatan gotong royong. Siapa yang masih ingat waktu itu di gambar ada kegiatan gotong royong tentang apa? Memindahkan rumah ya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ternyata di situ ada seperti pembiasaan ya yang ada di suatu daerah. Salah satunya itu menggotong rumah atau memindahkan rumah. Ya. Salah satunya berada di mana? Daerah Sulawesi Selatan ya. Di sana ada suatu adat atau kebiasaan yang unik ya. Di sana bisa menggotong rumah atau memindahkan rumah ya. Walaupun secara logika kita itu sulit ya, tetapi dengan semangat gotong royong yang diikuti oleh seluruh peserta atau seluruh masyarakat, alhamdulillah rumah itu bisa terpindahkan ya. Dan ada tradisi lainnya yaitu setelah rumah tersebut berhasil dipindahkan, kemudian diadakan syukuran ya. Tujuannya agar rumah tersebut jauh dari mara bahaya atau musibah ya. Kemudian tentunya selalu dilindungi ya. Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang jenis-jenis tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya terhadap atau sebagai warga masyarakat ya. Di sini jenisnya yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan ya. Tentu teman-teman sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan agar kita selalu bisa menjaga ketertiban dan keamanan. Oke, now please open your thematic book to page 116. Aku juga akan share screen. 116. Have you finished? Ada di halaman 116. Silakan boleh dibuka. Sudah? Ada suatu gambar di situ. Gambar apa di situ, Zeus? TV. Siapa yang sedang menonton TV? Itu orang. Di situ Lina ya sedang menonton TV. Lihat. Kira-kira acara apa yang Lina tonton? Ya, berita prosesi pernikahan adat Melayu. Ya, di situ Lina terpana melihat serunya berbalas pantun. Ya, jadi
Pasti teman-teman sudah mengetahui setiap daerah tentu memiliki budaya yang berbeda-beda ya, tidak mungkin semuanya sama. Ya, seperti salah satunya di sini tentang apa? Prosesi pernikahan ya. Ada yang dengan diadakannya kegiatan berbalas pantun ya pada prosesi pernikahannya. Kemudian di situ setelah Lina melihat prosesi pernikahan dengan berbalas pantun, dia mengingat kembali tentang jenis-jenis pantun. Nah, teman-teman di sini siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis pantun? Ada pantun apa saja? Pantun pantun nasihat. Pantun nasihat. Kemudian ada pantun apa lagi? Jenaka. Jenaka. Kemudian? Udah Pak yang aku ingat tuh. Oke, yang bisa ingat itu. Kemudian yang lain, apa yang teman-teman ingat tentang pantun? Pantun apa saja? Pantun anak-anak. Pantun anak-anak. Oke, terus apa lagi? Pantun apa tuh? Kalau ada anak-anak berarti ada Pantun dewasa. pantun dewasa temu? Muda. Muda. Kemudian kalau ada yang pantun muda berarti ada pantun Tua. tua ya. Itu berdasarkan siklus kehidupan atau usia ya. Jadi kita mengingat kembali pantun berdasarkan siklus kehidupan atau berdasarkan usia itu ada 3. Yang pertama itu pantun kanak-kanak atau anak-anak itu yang berisi tentang sukacita ataupun duka cita ya, bukan tentang cita-cita tetapi sukacita atau duka cita. Kemudian ada lagi pantun muda. Isinya tentang apa pantun muda? Pantun muda itu menceritakan tentang Perkembangan. Kemudian ada lagi tentang perkenalan ya, kemudian di sini ada lagi tentang perasaan, kemudian serta nasib ya. Kemudian ada lagi pantun tua yang berisi tentang apa? Nasihat. Nasihat. Nah, selain tentang nasihat, pantun tua ini juga berisi tentang agama, budaya, ya, dan itu ya. Jadi pantun tua itu berisi tentang adat budaya, agama, dan nasihat. Ya, coba kalau berdasarkan menurut teman-teman, pantun yang dibawakan pada prosesi pernikahan, menurut teman-teman termasuk ke dalam jenis pantun apa? Nasihat. Pantun tua. Ya, kalau berdasarkan itu dia masuk ke dalam pantun tua ya, karena pantun tua itu salah satu isinya yaitu tentang adat budaya. Nah, di situ kan prosesi pernikahannya berbalas pantun. Itu merupakan suatu budaya. Nah, berarti pantun yang disajikan dalam sebuah proses pernikahan termasuk jenis pantun tua. Ya. Itu ya. Oke, itu tentang pantun pada prosesi pernikahan. Jadi termasuk ini ya. Termasuk jenis pantun tua. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan baru ya dari Lina. Mengapa dalam proses pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lina tidak ada acara berbalas pantun? Ya, tentu di sini karena budaya yang ada di Indonesia itu bermacam-macam, beragam ya. Teman-teman sudah mengetahui bahwa Indonesia ini negara yang memiliki banyak keragaman. Salah satunya keragaman budaya. Tentu di setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda ketika misalkan proses pernikahan ya. Ada yang berbalas pantun ataupun kegiatan yang lainnya ya. Kemudian warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi.
Ya, interaksi meliputi berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Oke, go to the next page. Teman-teman buka halaman 117. Di sini ada tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar warga masyarakat. Ya, siapa yang masih ingat pengertian dari interaksi? Aku, Pak. Apa Bintang? Interaksi adalah apa ya? Interaksi adalah apa ya? Nih, kita sebagai makhluk sosial pasti melakukan interaksi dengan orang lain. Kira-kira interaksi itu apa ya? Interaksi. Coba yang lain mungkin ada yang masih ingat? Apa, Pak? Artian interaksi. Interaksi adalah Interaksi adalah Lupa, Pak. suatu hubungan kedengeran yang lah. dilakukan oleh manusia terhadap manusia, ya. Baik individu ke individu, kemudian individu ke kelompok ataupun kelompok terhadap kelompok, ya. Sebagai makhluk sosial tentu kita harus melakukan interaksi, ya, karena banyak manfaat yang dapat kita rasakan jika kita melakukan interaksi, ya. Salah satunya kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Kenapa? Kenapa interaksi bisa memenuhi kebutuhan hidup kita? Salah satu manfaatnya. Contohnya, ketika kita membutuhkan apa? Dalam hidup kita membutuhkan apa contohnya? Misalkan makanan pokok, ya. Tentu untuk mendapatkannya kita harus melakukan interaksi atau dapat sendiri. Kita harus melakukan interaksi ya dengan orang lain, entah itu ketika kita akan mendapatkannya di pasar ataupun ketika misalkan petani ingin menanam ya, kemudian untuk mendapatkan makanan pokoknya, di situ juga petani melakukan interaksi dengan lingkungan. Ya, jadi itu salah satu manfaat interaksi dapat memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Kemudian di sini ada beberapa faktor, yaitu ada 5 ya yang mempengaruhi interaksi antar warga masyarakat. Coba yang pertama Pak Akbar minta bacakan sama Bintang yang nomor 1, silakan Bin. Yang mana? Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sementara itu, daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingannya menjadi lemah. Terima kasih Bintang. Nah, di sini salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi antara warga masyarakat yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Nah, kenapa? Karena setiap daerah itu tentu memiliki kandungan sumber daya alam yang berbeda-beda. Ya, tidak mungkin semuanya itu sama. Ya, oleh karena itu di sini kita harus melakukan interaksi dengan daerah-daerah lain, ya.
dengan harapan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh daerah tersebut bisa terpenuhi ya dalam kehidupannya. Jadi itu harus melakukan interaksi dengan setiap daerah. Kemudian yang kedua, boleh tolong dibacakan Halafi nomor 2. Please read text. Perbedaan kondisi Suaranya kurang terdengar, Halafi. Kedengeran nggak Pak suaranya? Kedengeran, tapi emang harus ditutup tangan seperti itu ya, mulutnya ya. Oh, kalau Coba silahkan. kedengeran tuh, kedengeran nggak? Iya. Tidak terdengar, Halafi. Hanya harus diginiin. Oke, silahkan. Perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis. Demografis adalah perbedaan tingkat pendidikan, tingkat pertumbuhan, kependudukan, perbedaan tingkat. Yang lain sambil perhatikan ya tulisannya ya, bacaannya ya. Apa? Nggak tahu. Udah, Halafi? Iya, nanti Pak Akbar akan ini kan ya, kembali ya. Sudah, terima kasih Halafi. Bahwa di sini perbedaan kondisi demografis itu adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Jadi di sini yang dimaksud dengan kondisi demografis adalah di situ lihat ya, keragaman tentang tingkat pendidikan dan kesehatan ya. Kemudian kondisi ketenaga kerjaan dan yang lainnya. Kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan atau ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Kemudian, daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Ya, kenapa demikian? Karena kan di sini lihat ya, kalau misalkan pendidikannya baik, ya, kemudian kebiasaannya atau tingkah lakunya baik, tentu akan mempengaruhi ya terhadap produktivitas atau hasil kerja ya dari daerah tersebut. Kemudian jika sebaliknya ya, kalau misalkan kondisi demografisnya kurang baik, berarti produktivitas kerjanya akan lebih rendah ya atau menurun. Kemudian di sini hal tersebut akan menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih rendah, yaitu jika kondisi demografisnya kurang baik ya. Baik itu misalkan dari segi pendidikannya, yang misalkan daerah tersebut rata-rata pendidikan manusianya misalkan hanya sampai SD, misalkan ya tidak tuntas. Ini juga sangat mempengaruhi ya. Kemudian tingkah lakunya, ya, kemudian etos kerjanya. Okay, go to the next page, to page 118, number 3.
Pak Akbar mau minta tolong. Hairul, silakan dibaca Hairul. Nomor 3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah, transmigrasi, atau migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibat ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Oke, terima kasih Hairul. Nah, di sini faktor yang ketiga adalah kurang lancarnya mobilitas atau perpindahan ya, barang dan jasa. Nah, di sini juga dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan atau ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Nah, di sini kegiatan mobilitas barang dan jasa itu meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, ya, baik yang disponsori pemerintah, transmigrasi, atau migrasi spontan. Migrasi yaitu perpindahan penduduk, ya. Perpindahan suatu penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, ya. Kalau misalkan transmigrasi itu perpindahannya dari pulau ke pulau. Tentu perpindahan ini ada tujuannya, ya. Jika dirasa di suatu pulau tersebut misalkan dirasa kurang kurang bisa untuk memenuhi kebutuhannya, biasanya manusia itu memutuskan untuk pindah, ya. Kemudian, nah di sini yang keempat, silakan Zulfahmi, boleh tolong dibacakan number 4. Yang di screen terlihat kan? Oh, halaman 118 ya? Iya, nomor 4, boleh tolong dibacakan. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu. Jelas akan mengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Terima kasih, Zul. Nah, di sini faktor yang keempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Nah, siapa di sini yang masih ingat tentang pengertian kegiatan ekonomi? Siapa yang masih ingat kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah... Aku tahu, Pak. Apa? Kita sudah sering membahas di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ataupun di tema sebelumnya, ada yang namanya kegiatan ekonomi. Ini berhubungan dengan Kegiatan ekonomi adalah apa ya?
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tentu yang teman-teman sudah ketahui bahwa setiap manusia itu pasti memiliki atau mengerjakan kegiatan ekonominya yang berbeda-beda ya. Entah itu di bidang perdagangan ya ataupun bidang lainnya ya. Yang tentu dengan tujuan setelah melakukan kegiatan ekonomi tersebut, dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Dan tentu dalam melakukan kegiatan ekonomi itu kita melakukan interaksi ya dengan orang lain, ya, baik pun antar daerah ataupun antar wilayah, itu pasti kita melakukan interaksi. Tidak mungkin ketika kita melakukan kegiatan ekonomi kita tidak melakukan interaksi, ya. Pasti kita melakukan interaksi baik antar individu, kemudian antar kelompok, ya. Kemudian yang kelima, boleh tolong dibacakan Arya. Yap. Dua sampahnya. Nomor 5 sampai di daerah tersebut. Tolong dibacakan yang di screen. Mau es batu. Oh, iya. Alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung lebih rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, edukasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas dan pada akhirnya dapat membuat sudah. Ya, terima kasih Arya. Nah, di sini faktor yang terakhir yang mempengaruhi interaksi antar warga masyarakat yaitu alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah ya di sini. Bila sistem pemerintahan daerah yang bersifat sentralistik atau terpusat, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat ya, jadi terpusat ya. Sehingga ketimpangan atau ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Nah, kemudian di sini berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang, dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Jadi tadi kita sudah mengetahui ada 5 faktor ya. Dari yang pertama perbedaan kandungan sumber daya alam, yang kemudian ada pengaruh atau perbedaan kondisi demografis, kemudian yang ketiga kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, yang keempat konsentrasi kegiatan ekonomi, dan yang terakhir alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Itu 5 faktor yang mempengaruhi kenapa antar warga masyarakat itu harus melakukan interaksi atau hubungan ya antar manusia, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok ya. Jadi selain karena kita sebagai makhluk sosial,
yang harus berinteraksi. Di sini juga ada 5 faktor ini ya, yang mengharuskan kita berinteraksi terhadap atau antar sesama warga masyarakat ya. Oke, siapa yang ingin memberikan kesimpulan berdasarkan faktor-faktor tadi? Kesimpulan itu ada intinya ya. Intinya yang tadi 5 faktor tadi yang mempengaruhi interaksi. Oke, kalau tidak ada, go to the next page. Open your thematic book to page 120. Oke, Pak. 120, guys. Finish? 120. Iya, 120. Nah, di sini ada tentang interaksi antar manusia pasti selalu terjadi. Ya, betul ya. Karena kita hidupnya itu, ya misalkan contohnya di keluarga, pasti kita selalu melakukan interaksi. Kalau misalkan ketika kita mengobrol dengan seorang adik, ya itu berarti kan interaksinya individu dengan individu. Ya. Kemudian dalam keluarga ini yang tadi ya, dalam keluarga kecil pun sering terjadi. Contohnya tadi di sini Lina menonton televisi, kemudian tiba-tiba Ibu Lina meminta tolong kepada Lina untuk menjaga adiknya yang sedang tidur. Ini kan merupakan contoh interaksi ya. Kemudian nah di sini ada Ibu Lina yang membantu mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat karena akan mengadakan pertemuan guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Wah, di sini ternyata ada ini ya, kegiatan itu. Nah, di sini keputusan bersama atas jam belajar masyarakat mengikat semua warga masyarakat RT 1 dan orang-orang yang berada di lingkungan setempat. Artinya semua warga wajib mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Jadi peraturan itu berdasarkan hasil musyawarah ya yang dilakukan. Kemudian dari uraian tersebut terdapat kata hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini kita akan mengulangi kembali atau mereview kembali tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum kita lihat pengertiannya, coba teman-teman apakah masih ingat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak itu apa? Hak adalah yang kita dapatkan setelah menyelesaikan tanggung jawab. Tanggung jawab atau kewajiban? Kewajiban. Ya, salah satunya itu ya. Hak berarti segala sesuatu yang mutlak yang kita dapatkan. Dan terkadang kita dapatkannya setelah melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban itu artinya apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, betul. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban itu bukan hanya dilaksanakan saja, tetapi harus sampai akhir ya, dilaksanakan itu sampai selesai dengan penuh tanggung jawab. Artinya ketika kita melakukan kewajiban, tidak boleh setengah-setengah ya, tetapi harus sampai selesai. Itu yang namanya disebut tanggung jawab ya, kalau kita melakukan sesuatu sampai selesai. Kemudian yang pertama di sini kita akan mengetahui ya tentang bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda ya. Tetapi saling berkaitan erat. Ya, tadi juga ada yang bilang bahwa kita bisa mendapatkan hak, terkadang harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, ya. Kemudian hak dan kewajiban bersifat kodrati, artinya melekat bersama kelahiran manusia. Ya. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kita sudah mempunyai kewajiban dan mendapatkan hak, itu tentu kita harus laksanakan dengan baik ya, agar kita bisa
dikatakan orang yang bertanggung jawab, ya. Jadi ketiganya mempunyai hubungan yang erat, ya. Nah, di sini yang pertama hak sebagai warga masyarakat. Coba boleh tolong Kaisan dibacakan nomor 1. Kaisan. Ya. Tolong dibacakan hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Boleh dilanjut? Mendapatkan perlindungan hukum. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Menikmati lingkungan bersih. D. Hidup tenang dan damai. E. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. F. Berpendapat untuk berorganisasi. G. Mengembangkan kebudayaan daerah. Ya, ini merupakan hak kita sebagai warga masyarakat, ya. Yang pertama mendapatkan perlindungan hukum. Jadi semua manusia itu di mata hukum itu sama, ya, semuanya berhak mendapatkan perlindungan hukum, tidak ada yang membedakan, ya. Baik itu yang bekerja sebagai petani ataupun dokter, itu semuanya berhak mendapatkan perlindungan hukum, ya, karena semua manusia di depan hukum itu mempunyai kedudukan yang sama, ya, tidak berdasarkan pekerjaan ataupun hal lainnya. Kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang selanjutnya menikmati lingkungan bersih. Ini merupakan hak kita, tetapi kita juga harus ada yang harus kita lakukan, ya, agar lingkungan kita tetap bersih. Jadi jangan hanya ingin menikmati lingkungan yang bersih, tetapi kita juga harus memiliki kewajiban, ya. Kita juga harus melaksanakan kewajiban kita agar lingkungan kita selalu bersih. Apa saja yang harus dilaksanakan? Membersihkan kawasan warga setiap 1 minggu sekali. Iya, bisa melakukan kerja bakti, ya, terhadap lingkungan kita agar lingkungan kita tetap bersih, kemudian terhindar dari berbagai macam penyakit sehingga kita selalu hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hak kita yang selanjutnya sebagai warga masyarakat adalah hidup tenang dan damai. Setiap manusia tentu pasti ingin memiliki kehidupan yang tenang dan damai, ya. Kemudian yang selanjutnya bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Jadi yang namanya memilih itu merupakan hak kita, tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun, ya. Entah itu dipengaruhi oleh orang lain ataupun hal lainnya, itu tidak boleh, ya. Jadi kalau kita mau memilih, ya, tentu harus memilih sesuai keinginan kita. Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, ya. Termasuk dalam memeluk dan menjalankan agama, ya. Semua itu tergantung kita, ya. Kemudian berpendapat. Nah, ini merupakan hak kita. Jadi kalau misalkan di forum ataupun di kelas ketika pembelajaran atau sedang berdiskusi, semua anggota kelompok itu boleh berpendapat, ya, asalkan pendapatnya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Pendapatnya itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang sedang dibahas, ya. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kebudayaan daerah. Ini hak kita juga, di daerah kita tentu mempunyai budaya, ya. Itu boleh kita kembangkan budaya yang ada pada daerah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kewajiban sebagai warga negara. Warga masyarakat, ya, di sini bahwa yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu nih tentang pengertian kewajibannya. Tadi teman-teman sudah menjawab bahwa kewajiban adalah
segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Teman-teman sudah mengetahui ya apa itu contohnya kewajiban itu contohnya apa saja. Ya, di sini bentuk kewajiban warga masyarakat yang pertama mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya coba Pak bertanya, kalau di lingkungan teman-teman apakah ada aturan yang berlaku? Kalau misalkan ada contohnya apa? Ada. Misalkan sekarang ketika pandemi nih ya, di lingkungan kita ada aturan ketika keluar dari rumah harus menggunakan masker. Itu salah satu contoh aturan atau norma ya yang berlaku saat ini. Dan tentu aturan atau norma itu harus dipatuhi, harus diikuti ya. Itu juga karena apa? Untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Akbar mau tanya, teman-teman ingin hidup tenang dan tertib atau tidak? Tenang. Pasti ingin ya. Nah tentu Ya. jika kita ingin hidup tenang dan tertib, kita juga harus menjaga ya ketenangan hidup orang lain dan ketertiban di lingkungan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin hidup tenang, maka kita pun harus menjaga ketenangan hidup orang lain. Artinya tidak mengganggu. Ya, jangan misalkan kita ingin hidup tenang, tetapi kita mengganggu hidup orang lain. Apakah itu seimbang atau tidak? Itu tidak seimbang ya, itu tidak boleh seperti itu. Jika kita ingin hidup tenang, maka kita pun harus membuat hidup orang lain tenang. Contohnya, ketika malam hari ya di suatu lingkungan harusnya sudah istirahat. Tetapi misalkan ada yang menyetel musik sampai suaranya terdengar sehingga mengganggu ketenangan hidup orang lain. Nah, itu salah satu contoh ya yang tidak betul atau tidak benar ya. Kalau kita ingin hidup tenang, maka kita pun harus membuat hidup orang lain tenang ya. Jadi itu saling berkaitan. Kemudian yang selanjutnya mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa ya, contohnya kerja bakti, gotong royong dan musyawarah warga masyarakat setempat. Tentu di sini teman-teman juga sudah bisa ya mengikuti kegiatan tersebut dengan catatan pasti melakukan hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Artinya di sini kita saling menghargai, saling menghormati terhadap orang lain yang terdekat itu tetangga ya. Kalau misalkan dia sedang istirahat, otomatis kita harus menghormatinya ya dengan tidak mengganggunya dalam bentuk hal apapun. Kemudian membantu tetangga yang terkena musibah. Nah ini tentu saling tolong menolong ya dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya karena di sini terhadap yang terkena musibah ya. Kemudian yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Tentu ini merupakan kewajiban semua warga masyarakat ya. Jika ingin selalu hidup sehat, maka harus selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Walaupun misalkan di lingkungannya ada petugas kebersihan, itu tetap ya kita harus membantunya untuk selalu menjaga kebersihan. Misalkan membuang sampah ya harus pada tempatnya, tidak boleh berserakan ya. Jika ada tempatnya atau kotak ataupun seperti lubang harus membuang di situ, maka buanglah di situ ya, tidak menebarnya kemana-mana karena itu salah satu cara untuk membantu agar petugas kebersihan juga terbantu dalam melakukan tugasnya. Kemudian ini ada perbedaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba Pak Akbar minta tolong. Hairu tolong dibacakan yang terakhir Hairu.
Yang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, Bu. Pak. Iya. Oke. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kamu telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukan sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Makasih Airu. Jadi itu ya teman-teman tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Di sini poinnya hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab itu tercermin dari terlaksana hak dan kewajiban dengan baik. Walaupun misalkan kita sudah mendapatkan hak, tetapi dalam penggunaannya itu kan tergantung sama diri kita. Oleh karena itu tetap harus dilaksanakan dengan baik ya. Nah, di sini tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Kalau hak dan kewajiban sudah berjalan atau sudah kita laksanakan dengan baik, maka kita bisa dikatakan orang yang bertanggung jawab. Tetapi jika hak dan tanggung jawabnya belum kita laksanakan dengan baik, kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab. Ya, jadi itu perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. I think that's all for today for thematic. Do you have any question? Pak, ada tugas? Ya, nanti Pak Akbar akan share di classroom ya. Bye. If no question, let's close our study by reciting Hamdalah. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastikan teman-teman tetap menjaga kesehatan ketika di rumah ya. Kemudian pastikan selalu semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Kita harus selalu berdoa agar keadaan ini cepat selesai agar kita bisa kembali bersekolah ya. Melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Akbar. Ingat kan ya Fibi. 73. Kenapa Fibi? Kangen aku.